Untuk mengetahui bagaimana nasib WNI yang berada di LA, sudah bergabung bersama kami dari luar studio, Konjen RI Los Angeles Purnomo Ahmad Chandra. Selamat siang waktu Indonesia, Pak Purnomo. Selamat siang Mas, selamat malam dari LA. Oke, Pak Purnomo, bagaimana kondisi WNI yang berada di sekitar daerah yang kemudian ini terkena kerusuhan, Pak? Ya, WNI di sekitar LA ya, terutama yang di seputar wilayah LA itu ada sekitar 4 ribuan ya. Dan tapi kalau di LA-nya sendiri sekitar 700-an orang. Mereka ini alhamdulillah sampai sekarang posisinya dalam keadaan tidak ada yang tertangkap kecuali memang ada 2 orang yang kita duga. Tidak ada korban jiwa dari WNI kita di sana, namun ada 2 yang kemudian jadi target ICE. Betul ya, Pak ya? Betul, betul, betul. Oke, Pak, untuk saat ini apa persoalan atau juga apa perintah atau informasi dari Konjen kepada WNI yang berada di sana untuk beberapa hari ini, Pak? Karena kita lihat juga semakin besar ya kerusuhan di sana. Betul, ini karena juga informasinya kan penggerbekan yang akan dilakukan oleh ICE ini akan berlangsung hampir sebulan nih ya, 30 hari katanya. Dan itu sudah berlangsung akan dari kota-kota di wilayah kerja di California. Sehingga kita sudah minta masyarakat untuk jangan terlalu sering keluar rumah, mereka juga untuk tetap berkomunikasi dengan Trump. Itu sangat jelas memang dia tidak peduli dengan apapun yang dilakukan oleh Gubernur Newsom dari California dan juga apa yang dilakukan oleh para wali kota yang ada di wilayah California. Sehingga meskipun dari dari negara bagian California memang tidak akan secara aktif memberikan informasi atau apapun terkait dengan keberadaan para penduduk yang ada di sini, tapi di sisi lain ICE dan Presiden Trump itu akan tetap mengejar begitu siapapun yang mereka temukan. Dan untuk diketahui juga mereka pemerintah federal ini sudah punya list, sudah punya daftar sebenarnya orang-orang yang sebelum-sebelumnya dipandang punya masalah, entah itu kejahatan atau itu keimigrasian dan isu-isu lain yang dianggap bisa menjadi alasan untuk mendeportasi mereka. Oke, Pak Purnomo, ketika mereka menemukan ada list tadi, apakah ini berkoordinasi dulu dengan Konjen atau mereka langsung operasi sendiri, Pak? Sayangnya tidak selalu begitu. Sayangnya mereka bisa melakukan tindakan langsung, bisa menangkap langsung, meskipun dalam beberapa kasus mereka juga, misalnya kalau orang yang ditangkap itu memerlukan dokumen perjalanan seperti paspor ataupun keterangan-keterangan lain, mereka akan hubungi kita, hubungi KJRI maupun KBRI. Oke, Pak Purnomo, jika seandainya nanti dengan kondisi seperti ini, kemudian ada WNI yang meminta bantuan Konjen, nanti bentuk bantuan atau pendampingan hukumnya seperti apa yang akan diberikan pemerintah, Pak? Kalau untuk warga negara kita ya, ini kan juga lihat kita selalu sebarluaskan kalau misalnya kayak sekarang nih sudah ada informasi bahwa ICE dan beberapa kelompok-kelompok ini Garda ini akan ke wilayah-wilayah tertentu di California. Kita akan berusaha untuk menginformasikan sekiranya warga-warga Indonesia, WNI kita maupun juga diaspora yang mungkin berada di situ untuk waspada dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mencolok ya, terlalu sering keluar malam seperti itu juga, atau ke daerah-daerah yang memang biasa menjadi tempat di mana ICE melakukan penangkapan. Karena biasanya kalau misalnya nih ada toko dari imigran yang ramai gitu ya, itu mereka seringkali itu melakukan razia gitu, karena mereka ngelihat nih siapa aja yang ada di situ, sehingga itu mereka terus melakukan penangkapan. Itu yang kita minta agar para WNI kita ini
Kalau bergerak itu jangan terlalu jauh dari tempat tinggal. Harapannya mereka jadi bisa kalau ada apa bisa menyelinap balik ke rumah ke kediamannya masing-masing. Baik. Serandom itu ya Pak untuk mereka melakukan operasi ICE ini di sana? Iya Pak, sementara yang kita lihat dan kita perhatikan selama 4-5 hari itu seperti itu Pak. Jadi kejadiannya memang sebenarnya kalau dibilang random dalam artian orang yang nggak diidentifikasi sebelumnya, nggak juga, karena tadi saya bilang ada misalnya imigran yang pernah melakukan kejahatan ringan, ribut sama tetangga atau apa yang pernah terlapor polisi. Nah, itu juga ditarget soalnya. Sehingga itu yang apa namanya perlu ada kehati-hatian dari masyarakat kita yang ada di wilayah kerja di sini, ya supaya mereka baik-baiklah sama tetangga-tetangganya juga. Oke. Pak Ini karena Purnomo ya. memang ada iya. Oke, Pak Purnomo, jadi selama masa kondisi seperti ini, pelayanan kekonsuleran seperti apa, Pak? Pelayanan tetap ya, pelayanannya tetap ya, dalam artian kita di KJ. Pak Purnomo, jadi untuk informasi nanti berkenaan dengan rencana pergerakan WNI atau informasi WNI, kami bisa mendapatkan informasi di mana, Pak? Di medsos bisa nanti untuk update-nya? Bisa Pak, bisa. Nanti alamat medsosnya kita bisa sampaikan. Indonesia Email. Boleh Ya, Pak, email alamat juga medsosnya, ada. Pak. Atau nomor darurat sehingga nanti pemirsa yang menyaksikan dan ingin tahu keluarga mereka yang sedang berada di Los Angeles kemana nih, Pak? Nah ini jauh. Sorry. Kembali Pak. Sorry. Oke. Oke. Ya. Mbak Nia Silakan, Pak. dibacain aja. Oke. Hotline-nya ke +1 213 590 8095 dan medsos kita baik Facebook, Instagram maupun Twitter dengan handle name Indonesia in LA. Indonesia in LA. Nanti informasi real time dan juga harian akan diupdate di situ, begitu ya? Ya, siap. Oke, baik. Pak Purnomo, doa kami semoga semua baik-baik saja di sana, staf dan juga WNI, dan semoga ini semua cepat berlalu begitu. Pak Purnomo, terima kasih Pak atas informasinya di Terima Metro Siang. kasih, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.